Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Kamal dengan NIM 2009065020020. Saya dari kelas B. Kali ini saya akan memaparkan judul esai saya mengenai melemahnya nilai tukar mata uang rupiah di era pandemi, apa kebijakan yang diberikan pada ekonomi politik. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara pasti memiliki mata uang masing-masing, yang dimana kurs setiap negara berbeda dengan negara lain. Ketika kita ingin melakukan ekspor atau impor suatu barang di negara lain, tentunya kita harus menukarkan mata uang negara yang kita tuju. Oleh karena itu, diperlukan pertukaran mata uang di antar negara. Sistem nilai tukar merupakan hal yang penting bagi suatu ekonomi suatu negara karena digunakan untuk mendorong perekonomian suatu negara yang disebabkan oleh gejolak global. Pada saat kita ingin membeli atau menjual barang dengan negara lain, maka yang dipertimbangkan itu adalah nilai tukar mata uangnya, yang dimana ini sangat berpengaruh terhadap harga barang atau jasa yang akan berdampak pada biaya, penghasilan, bahkan keuntungan di suatu perusahaan negara tersebut. Nilai tukar mata uang juga harus stabil. Hal ini terjadi agar bisa mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia bisnis dalam menunaikan beragam kegiatan perekonomiannya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa nilai mata uang rupiah dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Hal ini terjadi karena perekonomian Amerika Serikat semakin menguat dan perkembangan ekonomi Amerika Serikat yang kuat menimbulkan kenaikan suku bunga. Selain itu, nilai tukar mata uang dipengaruhi pada situasi penawaran permintaan pada mata uang. Jika permintaan mata uang tersebut mengalami peningkatan sedangkan penawarannya mengalami penurunan, maka nilai tukar mata uang itu mengalami kenaikan dan begitu pun sebaliknya. Seperti yang kita ketahui juga, pada tahun 2020 virus corona menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini membuat tatanan kehidupan masyarakat mengalami dampak perubahan yang sangat besar. Datangnya virus corona ini juga membuat semua bidang mengalami kerugian termasuk bidang perekonomian, di mana sektor perekonomian itu sangat penting untuk membangun suatu negara. Akibat dari pandemi COVID-19 tersebut, Bank Indonesia mencatat selama tahun 2020 secara rata nilai tukar rupiah mengalami pelemahan menjadi 2,66% ke level 14.525 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sebab pada tahun 2019 nilai tukar mata rupiah berada di level 14.139 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui bahwa rupiah sempat tertekan di awal virus corona mewabah Indonesia. Rupiah tertekan hingga mencapai 16.575 per dolar Amerika Serikat pada tanggal 23 Maret tahun 2020. Pada semester 2 tahun 2020, rupiah terapresiasi menjadi 1,46% secara point to point. Hal ini juga disertai dengan volatilitas yang menurun tajam menjadi 22% pada 20 Juni tahun 2020 menjadi 2,65% pada Desember tahun 2020. Secara point to point, rupiah terdepresiasi menjadi 1,19% dan ditutup di level 14.050 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2020. Meskipun rupiah terdepresiasi secara tahunan, depresiasi rupiah lebih terbatas dibandingkan dengan pelemahan beberapa mata uang negara berkembang lainnya seperti Riyal Afrika Selatan, lira Turki, dan rial Brasil pada tahun 2020. Volatilitas nilai tukar rupiah meningkat menjadi 15,9% dari 7% pada tahun 2019. Namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata volatilitas kawasan terutama rendah Afrika Selatan, rial Brasil, dan lira Turki. Berdasarkan fenomena di atas, melemahnya nilai tukar mata uang rupiah di era pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat seluruh dunia termasuk di Indonesia.
di mana harga pangan impor mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini membuat masyarakat merasa tercekik akibat naiknya harga pangan tersebut. Banyaknya pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang mem-PHK para karyawan, serta meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah bukan hanya berimbas pada kenaikan harga komoditas impor saja, namun juga pada utang luar negeri. Akibatnya, utang harus dibayar dengan mata uang dolar Amerika Serikat, sedangkan nilai tukar rupiah dipastikan melemah, maka otomatis utang mengalami peningkatan. Terbatasnya ekspor barang ke luar negeri juga mengakibatkan aktivitas keluar negeri ini menjadi terhambat. Terus, bagaimana kebijakan politiknya? Nah, kebijakan pemulihan ekonomi nasional di era COVID-19 dapat dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk memulihkan ekonomi sebesar 695,2 triliun rupiah. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan 3. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontribusi sebesar triwulan 2. Selanjutnya, triwulan 4 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi pada tahun 2020 bisa ditekan kecil. Sementara itu, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatnya konsumsi dalam negeri, kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antar pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau biasa kita sebut BLT, kartu prakerja, dan pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier efek yang signifikan. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk menggerakkan dunia usaha melalui pemberian intensif atau stimulus kepada UMKM dan koperasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran subsidi bunga kredit perbank, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar, dan pemberian intensif pajak, misalnya pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk korporasi. Pemerintah memberikan intensif pajak antara lain pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN. Penempatan dana pemerintah diperbankan untuk restruksi debitur. Pemerintah juga memberikan pinjaman modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas, atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dalam sistem keuangan. Tujuannya adalah untuk menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.